Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) siapkan mogok nasional untuk membela hak-hak pekerja PT Damri pada konferensi persnya Senin 21 Juni 2021. Dikutip dari akun media sosial resmi Bicaralah Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa hal ini bukanlah pengancaman, melainkan merupakan tugas dan fungsi dari serikat pekerja. Persoalan upah, PHK semena-mena, anyan busting, atau pemberangusan serikat buruh, mutasi seenaknya itu adalah persoalan serius. Lebih lanjut, Presiden Buruh yang kembali terpilih untuk ketiga kalinya sebagai pengurus Governing Body ILO PBB ini mengatakan, bila mana manajemen PT Damri tidak memenuhi hak-hak buruh, terutama tetap melakukan PHK terhadap Wahyu yang merupakan ketua di salah satu serikat pekerja di PT Damri, maka pemogokan nasional dan pemogokan kerja di lingkungan PT Damri akan tetap dilaksanakan. Dijelaskan lelaki yang akrab disapa Iqbal ini, 30-40 tahun para pekerja PT Damri bekerja tetapi hak-haknya dikebiri. Bersamaan dengan itu pula kami mendapatkan informasi para direksi mendapatkan tantim atau bonus hingga ratusan juta. Persoalan upah, PHK sewenang-wenang, union busting atau pemberangusan serikat buruh, memindahkan pekerja seenaknya, membayar upah yang kurang, itu adalah persoalan serius. Saya tidak mengancam. Tolong setiap ucapan saya jangan diinterpretasikan sebagai mengancam. Tapi ini adalah tugas dan fungsi serikat buruh. Bila mana Damri, manajemen Damri, direksi Damri tidak memenuhi hak-hak buruh, termasuk tetap melakukan union busting, terutama PHK terhadap Saudara Wahyu, ketua salah satu serikat pekerja di Damri, maka kami pun akan mengorganisir pemogokan nasional dan pemogokan kerja di lingkungan PT Damri, bahkan meluas melakukan mogok solidaritas. 30 tahun, 40 tahun para pekerja Damri, para supir Damri, depo-depo Damri bekerja, tetapi hak-hak buruhnya dikebiri oleh para direksi. Secara bersamaan kami mendapat informasi, para direksi mendapatkan tantiem ratusan juta atau bonus, mendapatkan gaji ratusan juta. Tapi secara bersamaan, buruh-buruh pekerjanya, supir-supir, orang-orang yang bekerja di depo, di maintenance Damri, mendapatkan pengabaian hak-haknya. Pensiunnya tidak dibayar penuh, tanpa alasan yang jelas. Karena itu, langkah-langkah yang kami ambil melakukan persiapan mogok nasional dan mogok kerja di depo-depo Damri di seluruh Indonesia. Kami akan datang ke depo-depo dan pul-pul bis Damri. Kami akan datang ke tempat shelter-shelter bis Damri untuk mengkampanyekan perlawanan mogok nasional dan mogok kerja di BUMN Damri. Selain itu, Said Iqbal juga telah mempersiapkan langkah lain seperti meminta DPR RI Komisi 9 dan Komisi 6 untuk membentuk panja dan pansus tentang apa yang terjadi di perusahaan BUMN, secara khusus ke PT Damri dipanggil dalam bentuk RDPU oleh Komisi 9. Langkah lain yang akan diambil tentang Damri adalah meminta Komisi 9 dan Komisi 6 DPR RI membentuk panja atau pansus tidak hanya Damri, tapi tentang apa yang sedang terjadi di BUMN terhadap hak-hak pekerjanya. Dan tentu khusus Damri dipanggil dalam bentuk RDPU oleh Komisi 9, dan kami sudah berkomunikasi dengan Komisi 9. Dan yang ketiga terhadap Damri, langkah-langkah yang kami ambil adalah membawa kasus ini ke dunia internasional. Damri sebagai BUMN transportasi darat telah melakukan pengabaian hak-hak buruh yang disebut Komite Application of Standard CAS di ILO. Saya sudah memasukkan itu. Dan alhamdulillah baru saja diumumkan saya terpilih kembali sebagai pengurus pusat pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Geneva dalam sidangnya, atau menjadi ILO Governing Body untuk yang ketiga kali. Saya sudah memasukkan itu. Ya, dan selain kasus-kasus BUMN,
saya juga sudah memasukkan tentang Omnibus Law yang sidang ILC, International Labour Conference di Geneva yang akan berakhir 27 Juni ini, agar bisa memasukkan kasus Omnibus Law di Komite Standar Aplikasi atau CSA, including di dalamnya kasus-kasus BUMN, baik OSPLN, PLN maupun Damri. Pemirsa, selain kasus-kasus di BUMN, Said Iqbal juga akan memasukkan Omnibus Law ke sidang International Labour Conference di Geneva yang berakhir 27 Juni 2021, sehingga bisa masuk di Komite Standard Application. Dari Studio 1 Medan, Sumatera Utara, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.